Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam perjalanan 50 hari dalam kuasa dan karya kebangkitannya. Hari ini adalah hari yang ke-35. Saya Peter Solihin akan berbagi kisah tentang hidup saya, di mana kasih Tuhan sungguh nyata dan setia dalam kehidupan saya dan keluarga. Sungguh merupakan suatu anugerah buat saya bisa menceritakan awal perjumpaan saya dengan Kristus. Saya terlahir bukan dari keluarga Kristen. Orang tua saya beragama Konghucu. Termasuk sekolah saya pun tidak di sekolah Kristen, tetapi di sekolah negeri. Sehingga waktu kecil sampai kelas 5 SD saya tidak mengenal Yesus Kristus. Orang tua saya memiliki 10 anak dan saya anak yang ke-7. Kehidupan keluarga kami sangat sederhana. Boleh dibilang pas-pasan. Maka dari itu, dengan 10 anak, kedua orang tua saya harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Termasuk anak-anaknya yang sudah besar, turut bekerja untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya yang masih usia sekolah. Salah satunya saya. Nafkah keluarga kami saat itu dari jualan kue. Orang tua saya pandai membuat bermacam-macam kue jajanan yang hasilnya dijajakan di perkampungan oleh anak-anaknya yang masih usia sekolah, termasuk saya yang saat itu masih kelas 5 SD. Saya kebagian tugas siang menjajakan kue sepulang dari sekolah, di mana setelah mandi dan makan siang, dengan semangat saya berangkat keliling menjajakan kue di perkampungan dari gang ke gang sambil berteriak, "Kue! Kue, kue, Bapak Ibu, kue." Disinilah awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Suatu hari ketika saya sedang menjajakan kue, karena kecapean, saya beristirahat di depan sebuah rumah yang di dalamnya terdengar orang-orang sedang bernyanyi dan bertepuk tangan. Yang lagunya enak didengar dan menyenangkan saya yang saat itu sedang kecapean. Setelah beberapa saat saya istirahat, segera saya tinggalkan tempat itu karena harus kembali untuk menjajakan kue. Beberapa hari kemudian terulang lagi istirahat di tempat yang sama dan mendengar lagi lagu yang menyenangkan. Yang dimana sampai saat ini ada 3 lagu yang takkan terlupakan, yaitu lagu Di Dalam Dunia Ada 2 Jalan, lagu Kalau Iblis Berseru Maju Saja, dan lagu Kerja Buat Tuhan. Karena terulang terus istirahat di tempat itu, dan anehnya di tempat itu kue saya jadi laris, banyak yang beli. Akhirnya tempat istirahat itu oleh saya dijadikan tempat mangkal setelah keliling menjajakan kue. Sampai suatu hari sambil mendengarkan yang bernyanyi, saya coba mengintip lewat jendela. Ternyata ketahuan oleh seorang ibu, lalu mengajak saya masuk ke dalam. Anehnya, tanpa menolak saya ikut saja, dan di dalam saya ikut-ikutan nyanyi sebisanya. Tapi kejadian itu tidak lama, saya langsung minta izin karena saya harus jualan kue lagi. Di mana sebelum saya keluar, ibu itu mengajak saya untuk datang ibadah minggu di gereja induknya di lain tempat. Yang ternyata rumah tersebut hanya sebagai tempat persekutuan anak-anak sekolah minggu. Jadi semacam pos persekutuan. Setelah kejadian itu, ada keinginan kuat dari saya untuk mencoba datang ke gereja sesuai ajakan dari ibu itu. Singkat cerita, kebetulan kalau hari Minggu libur tidak ada jualan kue. Akhirnya di suatu hari Minggu di tahun 1973, setelah saya minta izin ke orang tua keluar rumah untuk bermain, yang saya pakai untuk datang ke gereja sesuai ajakan dari ibu itu. Untuk pertama kalinya saya datang ke gereja, saya disambut dengan luar biasa. Perasaan saya saat itu bingung, campur bengong, tapi senang dan sangat kagum. Ternyata sambutan orang Kristen itu ramah, menyenangkan, dan baik sekali. Nah, itulah awal perjumpaan saya mengenal Yesus Kristus. Di mana setelah itu saya suka ke gereja. Dan puji Tuhan, kedua orang tua dan saudara-saudara saya tidak ada yang melarang.
jadi mengalir begitu saja. Seiring dengan berjalannya waktu, saya merasakan bahwa ikut Tuhan Yesus bukan berarti kehidupan saya selalu berjalan dengan baik, tetapi juga terjadi jatuh bangun kehidupan rohani saya. Namun, perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup saya. Yang saya rasakan setelah mengikuti Yesus, selalu ada penyertaan di setiap persoalan yang saya hadapi. Banyak kejadian fatal dalam hidup saya, tetapi Tuhan selalu setia menolong saya. Seperti waktu SMP saya ditabrak mobil. Waktu kuliah tabrakan sampai patah tulang kaki. Waktu bekerja di Jakarta, di tol Jagorawi, mobil saya terguling-guling sampai 2 kali putaran. Dan singkat cerita masih baru di Januari tahun 2021 ini saya terpapar COVID. Tapi Tuhan juga yang beri kesembuhan sama saya. Saudara-saudariku yang terkasih, pernyataan Tuhan selalu ada dan setia bagi yang selalu datang dan berharap kepadanya. Akhir kata, di 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan kita, sudah selayaknya mari kita bangkit untuk Tuhan dengan mengabarkan berita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Tuhan yang selalu mengingatkan kami melalui peristiwa masa lalu kami. Kami merasakan penyertaan dan pertolongan-Mu selalu setia di setiap peristiwa yang kami alami. Untuk itu Tuhan, mohon Tuhan tolong tuntun kami untuk terus setia dan berharap hanya kepada Engkau. Biar Tuhan saja yang berdaulat di setiap kehidupan kami. Amin.